Sebetulnya ya studi kasus di apa sih distributor daging sapi di Cilengsi. Oke. Ya saya nggak tahu apakah ya kalau kami biasanya kalau kita pakai kasus disebutkan, tapi ya, silakan aja gitu. Makanya tiba-tiba di bawah misalkan Bapak ngomong ada Aeon, ada kan itu jadi apa? Karena dari atasnya tidak dijelaskan juga ininya Pak. Oh iya iya. Jadi ya saya ngerti ini bagian dari disertasi. Kadang-kadang the whole thing-nya udah di disertasi gitu, tapi karena diambil sebagian gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, Iya betul tadi Pak. saya cek juga Pak, saya kan pernah nama Bapak familiar. Saya lihat juga di referensi Bapak mau masukin ke JSCM ini lagi Pak ya? Iya kebetulan yang ini keempat betul ya. Yang pertama saya di IOP, yang kedua di Conference Lampung, di Jurnal Internasional Lampung. Terus yang ketiga itu IJSCM paper review, Pak. Nah, ini sebetulnya pengantar buat ke apa sih? Ke selanjutnya saya mau bikin optimasi gitu. Nggak maunya ICSM kan Q3 ya? Iya, betul, Pak. Kenapa nggak yang atas lagi, Pak? Tadinya gini, Pak. Saya kan kepengen main aman nih, Pak. IJSCM kan apa sih pengalaman saya dari paper review nggak terlalu susah gitu. Jadi saya pikir buat main aman saya punya 2 Q3, habis itu saya kejar Q1. Jadi kalau misalkan saya punya mimpi satu jurnal internasional dua Q3 kan artinya bisa apa sih bisa cum laude Pak. Kan saya kebetulan angkatan 2018 punya mimpi ya minimal September atau Desember bisa selesai gitu sih Pak sebetulnya. Oke, ya kalau saya sih kenapa nggak nyari yang Q2 gitu paling nggak gitu. Tapi oke lah. Tapi ini bisa Pak kalau saya lempar Q2. Ya bisa-bisa aja sih. Cuma ya makanya harus dicek juga ininya Pak, tulisannya apa jurnalnya harus dicek juga apa Pak. Yang di JSCM ini udah kondisinya itu saya cek barusan udah in review sih Pak. Oke. Ya makanya Bapak JSM kan udah gitu kan ya, kenapa nggak yang lebih atas lagi gitu Pak. Gitu. Iya betul Pak. Abis ini Pak. Ya oke yang gitu. sedang Ya itu curiosity saya aja tadi kok masukin sana lagi gitu. Kenapa namanya kalau saya cek itu cuma tiga gitu, kenapa nggak yang atas lagi? Gitu. Oke nggak apa-apa ini. Itu tadi ya kasusnya apa? Paling nggak kalau Bapak nggak mau taruh di judul, paling nggak di awal sudah dijelaskan. Soalnya di sini kan Bapak figur satu beef sales di mana gitu kan? Ini kan tidak ada keterangan juga Pak, gitu kan? Kan nggak mungkin Indonesia gitu kan? Jadi paling nggak ada keterangannya lah di mana, atau saya nggak tahu kalau perusahaan yang nggak mau mungkin pakai X atau bagaimana gitu kan. Iya Pak. Oke. Nah kemudian, saya nggak tahu juga apakah memang state of the art ini memang diperlukan gitu ya, apakah memang makanya saya coba cek lagi memang itu sebetulnya literatur review ya Pak. Ya, saya sebetulnya literatur review. Oke, nah saya juga ini kalau saya kalau dipakai lagi tuh. Kalau saya sih untuk yang tabel 1 ini saya lebih prefer nggak ada lagi tuh. Kita tulis kan dalam bentuk paragraf Pak gitu. Jadi lebih mengalir gitu loh. Oke. Ya, akan lebih enak gitu. Jadi mengalir gitu Pak, daripada tabel gini kan ini antar bagian jadi seperti terpisah gitu. Oke Pak. Ya, itu. Kemudian ini juga bullwhip efeknya siapa gitu. Jadi kan ini Bapak pada customer ini siapa gitu Pak. Jadi menurut saya banyak figur-figur yang nggak jelas siapanya gitu. Gitu. Ini jadi 1, 2, 3-nya kan waktu kan Pak. Iya waktu. Waktunya kapan ini?
Oh iya, kan oke. ini bullwhip efeknya siapa gitu kan. Jadi tabel-tabelnya masih, karena dibilang tabel tunjukkan what, where, when gitu kan ya. Jadi ini bullwhip efeknya siapa dan waktunya kapan gitu kan. Ini cuman customer. Nah tadi ini customer siapa gitu kan, karena di awal saya nggak tahu apakah saya kelewat, nggak dijelasin Bapak tadi kan. Saya baru tahu ini adalah salah penelitian di salah satu distributor kan Pak ya. Iya. Nah, itu juga. Sebetulnya gambar ini saya ambil dari bukunya si 16 ini, Pak. Lupa saya bukunya. Nah, kalau bukunya apa intinya kan gitu. Kalau ngambil dari buku harus ada source-nya Pak. Kan gitu. Nah, source-nya ini mau menunjukkan apa misalkan source. Kalau dari buku harus dilihat dari apa, source-nya apa dan ini ngomongin apa gitu. Ya, ngomongin apa gitu. Harus jelas lah. Kemudian nah apa, saya nggak tahu ini apakah memang disebut sebagai metodologi research, ini research metodologi, ini gambar ini apakah itu gitu, apakah ini ada alurnya misalnya. Ya ini coba dicek ini apakah benar judulnya ada research metodologi gitu ya. Ya, Bapak, sepertinya Pak Padulol terputus lagi ya, Pak ya? Iya dari tadi. Barusan mengkonfirmasi kalau sedang mati lampu dan sinyalnya hilang, Pak. Oh gitu. Ya, Pak. Ini bagaimana? Sebentar ya, Pak. Saya coba tanya sebentar, Pak.
Oke, baik Pak Amzul. Ya. Kan saya mengkonfirmasi ke Pak Abdullah, jadi mungkin pakai opsi lain saja Pak. Mungkin Bapak bisa menerangkan review dari manuskripnya Pak Abdullah, karena sekarang kita juga kebetulan sudah di-record ya Pak ya, sedang record. Jadi mungkin nanti rekamannya saja yang nanti akan kami kirimkan kepada Pak Abdullah. Oke. Bagaimana Pak? Ya, oke. Ya, oke. Baik Pak. Oke, saya lanjutkan. Tadi ini figur 5 apakah memang cocok? Judulnya adalah research methodology. Kemudian ini juga figur 4 supply chain model. Kalau supply chain saya rasa nggak usah harus ada persamaan-persamaannya ini tadi. Kemudian Horeca ini perlu dijelaskan hotel, restoran, dan catering gitu ya. Singkatan bahasa Indonesia. Kemudian mungkin juga perlu dijelaskan tentang ARIMA. Model ARIMA itu bagaimana? Persamaannya bagaimana? Perlu dijelaskan juga. Dan karena di modelnya itu ada seasonal. Ya, jadi ini bukan ARIMA, tapi seasonal ARIMA. Nah, jadi ini kan cuma ARIMA aja, perlu tambahkan kalau ada seasonalnya bagaimana. Gitu. Ini juga itu. Kemudian, nah ini juga saya bilang tadi ini ada wahana, lion, itu juga perlu dijelaskan apa yang dimaksud dengan itu tadi, Aeon gitu ya. Kemudian satu lagi, nah ini juga mathematical model. Ini kalau matematika model persamaannya bagaimana, ya harusnya sudah jelaskan semua tadi di metode. Kemudian, nah ini harusnya, ini kan ini komputer ya, software, ini nggak usah ditulis di sinilah gitu ya. Ini kan ini cuma gimana menuliskan di modelingnya aja. Kemudian yang dipilih adalah ARIMA 011010. Ini yang kedua, ini kan ada seasonalnya. 12 ini adalah 12 data bulanan. Nah, mungkin perlu juga jelaskan modelnya bagaimana, dan agak aneh juga ini modelnya karena ada seasonalnya tapi dia 0, samanya bagaimana 010. RMA-nya nggak ada gitu. Jadi mungkin secara matematis bagaimana menuliskan model ARIMA ini gitu ya, itu perlu dijelaskan juga. Nah, mungkin itu ya yang dari saya. Jadi intinya adalah model-modelnya perlu dijelaskan lebih lanjut lagi. Kemudian tadi penjelasan kalau ini studi kasusnya mungkin perlu dijelaskan paling nggak di metodenya gitu ya. Kasusnya di mana dan ada keterangan perusahaannya bagaimana, komoditinya apa, gitu. Di sini tidak jelas juga. Gitu. Ya, itu mungkin tambahan yang awal dari yang saya tadi. Mudah-mudahan sukses bisa masukkan ke jurnal yang diinginkan. Mungkin itu Bu, tambahan dari saya untuk yang usaha Pak Abdullah ini. Terima kasih. Pak, udah terakhir ya Pak ya, Pak Abdullah ya Pak? Ya. Semua dari peserta Public Camp. Mungkin mohon maaf Pak untuk jadwal besok kira-kira di waktu yang sama atau bagaimana Pak? Besok saya jam 1 saya ada ngajar pakai ini juga. Mungkin bisa nggak habis asar gitu, jam 3:30 gitu. Sorean atau bagaimana? Saya pagi juga, pagi 8.10 juga ada ini, 10 besok Rabuan ya, kita tetap ada Rabuan soalnya. Iya betul. Jadi kalau mau besok pasti paling sore.
4 habis asar gitu. Setengah 4 habis asar. Berarti pukul 15.30 ya Pak ya? Ya, habis asar lah gitu. Asar dulu biar enak. Iya. Besok bagaimana? Apalagi besok? Apa artinya seperti ini lagi atau bagaimana? Setelah review. Ya Pak, untuk hari kedua sebenarnya agendanya mungkin seperti ini lagi Pak. Jadi nanti yang sudah Bapak review akan kita kirimkan ke masing-masing peserta. Jadi mungkin Bapak dan Ibu peserta publiknya mulai untuk merevisi hari ini hingga besok sampai sebelum gitu Pak. Jadi mungkin kalau untuk waktu pertemuannya kita kembalikan kepada Bapak reviewer dan Bapak dan Ibu peserta semuanya seperti itu. Untuk Bapak dan Ibu peserta apakah besok pukul 15.30 bisa kita agendakan lagi Pak, Bu, coachingnya? Gimana? Silakan aja. Bisa. Kalau saya bisa. Ya kan? Kalau saya besok bisa. Nggak, masalahnya apakah ada waktu untuk merevisi? Saya coba revisi malam ini. Kalau bisa dikirimkan. Ini saya kirim, saya WA ya Ibu Jessi ya, saya WA sekarang ke Ibu nih. Iya, baik. Biar cepet aja. Ya. Ada suratnya. Ambil sejadah di ruang cucian. Yang ikut sholat aja ya kasih. Kalau sendiri. Oke, saya udah saya WA ke Ibu ya. Sudah masuk Pak? Ya, kalau bisa besok silakan aja, 3:30. Oke. Baik Pak. Mungkin begini Pak, ketika misalnya sudah melakukan revisi manuskrip, apakah nanti sebelum pertemuan di jam 3:30 besok saya kirimkan lagi kepada Bapak atau bagaimana Pak? Atau langsung saja di coachingnya saja Pak? Ya silakan aja kalau maunya sudah dikirimkan ke saya bisa, atau mungkin kalau maunya nanti pas waktunya itu mungkin kebalik nanti dari penulis yang men-share ininya gitu loh. Nah, bagaimana hasilnya gitu. Tapi kalau udah bisa selesai sebelum itu silakan aja. Oh ya, baik Pak. Ya silakan aja kalau mau bagaimana, kalau maunya sebelum itu bisa. Udah selesai, kasih tahu saya aja. Oh iya, baik Pak. Ya. Bapak dan Ibu peserta kita sepakati besok saja ya Bapak Ibu. Coaching berikutnya hari Selasa pukul 15.30. Rabu. Pukul 15.30. Rabu. Ya. Oke, baik. Oke, mungkin untuk meeting hari ini kita cukupkan di sini, Bapak dan Ibu. Sekali lagi kepada Bapak Amzul yang sudah meluangkan waktunya dan Bapak Ibu peserta yang sudah bergabung juga terima kasih banyak. Untuk meeting hari ini kita cukupkan sampai di sini. Sampai ketemu besok lagi dan untuk Bapak dan Ibu semangat mengerjakan revisinya. Ya, semangat. Baik. Ya, insya Allah. Ya. Kita tutup ya Bapak Ibu. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.